Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan pagi yang diberikan tema semakin dibabat semakin merambat. Ayat pembacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 3. Tetapi saya akan membacakan sebagai bagian daripada renungan kita, itu dari 2 Timotius 2 ayat 9, yang demikian firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dalam pelajaran hari ini, gereja mula-mula memasuki babak yang baru, yakni penganiayaan yang sangat menakutkan. Saulus adalah tokoh penting yang berperan di dalam penganiayaan tersebut. Pada waktu itu Saulus masih jauh dari Injil Kristus. Ia hadir dan setuju bahwa Stefanus harusnya dirajam hingga mati, ayat yang pertama. Namun di kemudian hari, Saulus yang demikian kejam berubah menjadi orang yang memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Hal ini terjadi karena anugerah Allah yang ajaib. Semua jemaat Yerusalem tersebar kecuali para rasul tetap tinggal di Yerusalem, karena mereka bermaksud untuk mengokohkan dasar gereja Yerusalem. Semua jemaat Tuhan sangat meratapi kematian Stefanus, dan banyak jemaat yang tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Situasi demikian tentu saja sangat mengerikan. Mereka mengalami semua hal ini karena kesetiaan mereka kepada Injil Kristus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencekam itu, justru umat Tuhan menyaksikan berkat Allah yang terselubung, yang menyebabkan kemajuan dalam Injil Kristus. Melalui penganiayaan tersebut, orang-orang percaya tersebar dan menjadi duta-duta Injil di daerah yang baru. Ini adalah langkah awal dalam penggenapan amanat agung Tuhan Yesus, bahwa Injil harus diberitakan mulai dari Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Akankah Tuhan Yesus melakukan hal yang sama di zaman ini? Di tengah-tengah tantangan kehidupan dan pengembangan pelayanan gereja Tuhan di Indonesia yang semakin hari semakin sulit, di tengah-tengah hambatan peraturan yang ada, marilah kita tetap setia pada Injil Kristus dan terus setia berdoa agar Tuhan menyatakan anugerah dan berkat-Nya, sehingga Injil Tuhan semakin tersebar dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Nya. Sebab itu, di tengah kesulitan, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Tuhan dapat berkarya melalui segala kesulitan yang kita hadapi. Mari kita akan terus jadi gereja yang semakin hari semakin hidup dalam kebenaran, sehingga melalui kehidupan kita, Injil Tuhan boleh terus disebarluaskan, dan kita berbau harum karena kekudusan, kesetiaan, dan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan juga kita mengasihi orang-orang yang belum percaya, juga orang-orang yang menganiaya kekristenan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa penderitaan itu sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Tetapi melaluinya kami mendapatkan kekuatan baru.
Injil Tuhan tersebar di berbagai tempat. Dan sampai hari ini pun Engkau tetap sama, yaitu Allah yang bekerja di tengah berbagai kesulitan dan penderitaan. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Kami meyakini dan mempercayai bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang bisa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita akan terus kembang tumbuhkan iman kita untuk menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, di tengah dunia yang sedang mengalami kehancuran ini. Haleluya. Amin.